awalnya itu tensi terus ke jantung Kak Imam. Ada luka 2 cm setengah dulu, terus pompanya itu nggak maksimal, pompaan jantung udara. Terus cairan itu jebol ke sini, keluar dari pembuluh vena ini. Ini kami rawat sendiri sama perawat luka, terus konsulnya sama dokter spesialis jantung. Dulu ini udah agak berisi lagi. Dulu Dari tanggal kami mulai ke dokter jantung itu tanggal 3 Agustus 2019 di Sanggo, ya, di kabupaten. Jadi dua langkah, yang lukanya juga ditangani sama perawat khusus. Kita pergi itu juga ke dokter spesialis. Jadi kamu terakhir waktu sakit di mana Bapak dengan saya itu? Sudah menegak sakit itu? Lampung. Oh iya, Lampung ya. Lampung. Pusat pertama di Lampung ya. Sudah mulai 18 ya? Sebelum Covid kan? ya. 18. Para ikhwan dan khusus keluarga Nakib Kembayan, sampai lupa namanya, bersama ya, dan ibu siapa Putih namanya ibu? Ibu Sri Suwarti. Berarti sama-sama dari Jawa ya? Iya. Sama satu daerah kan? Saya dari Banten, bapaknya dari Alhamdulillah. ketemunya di sini. Jawa ya, mana-mana aja. Sama kan saya ngelamar pekerjaan, dia yang nerima lamaran saya dulu. Saya dilamar. Ya, bapak yang lima lamaran ibu kan gitu. Ya. Alhamdulillah ya, kita dapat melakukan suatu amal yang sangat mulia, yaitu menyembuh orang sakit. Memang ya semuanya kan tidak mengharapkan ya sakit itu, tapi dunia ini memang penuh hikmah. Yang sehat banyak hikmahnya, yang sakit juga banyak hikmahnya, baik bagi yang sehat maupun bagi yang sakit. Kalau saya sampaikan, bagi yang sakit tidak usah berdoa udah, karena sakit itu sebagai penghapus dosa. Tapi sudah tentu ya kita tidak boleh berharap sakit dan semacam itu. Tapi kalau memang itu sudah merupakan ketentuan Allah, ya kita terima. Nah itulah yang akan menghapus dosa. Tapi kalau sakit tidak diterima dengan sadar, maka sudah sakit, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, "Idza 'ada ar-rajulu akhahul muslima masa fi khirafatil jannah hatta yajlisa. Fa idza jalasa qamaratur rahmah. Fa in kana ghudwatan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi. Wa in kana masaan shalla alaihi sab'una alfi malakin hatta yusbiha." Yang artinya, apabila ada seseorang menyenguk orang yang sakit sama saudara muslim, maka dia seakan-akan berjalan di taman surga sambil memetik buah. Jadi berjalan di taman surga sambil memetik buah. Jadi kita memetik buah sepanjang jalan berapa kilo ini ya di sana juga. 80-an ya. Apabila dia duduk, maka
datanglah rahmat Allah dengan deras. Wa maradhu rahmatan. Fa idza jalasa, apabila dia duduk menyuruh orang sakit, maka turunlah rahmat Allah dengan sangat deras. Apabila dia menjenguknya sore hari, maka datanglah 70.000 malaikat mendoakan agar malamnya orang tadi mendapatkan rahmat dari Allah yang jenguk tadi. Kalau jenguknya pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakan agar selama satu hari itu dia mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, ini termasuk sore ya. Sore. Nah, semalam itu nanti kita didoakan oleh berapa Mbak Nurul? Kalau nanya angka Mbak Nurul, soalnya dulu bekas keuangan, ingat dulu. 70.000. Nah, malaikat mendoakan orang yang menjenguk saudaranya yang sakit, ya, selama satu malam. Kalau pagi selama satu hari. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan oleh Imam Ahmad dianggap sahih. Ini yang kedua, yaitu didoakan oleh 70.000 malaikat. Nah, kemudian yang ketiga, karena apa? Sunahnya jenguk orang sakit nggak boleh lama-lama. Sunahnya, itu sunah ya. Nah, jadi jangan kan mesti dia perlu istirahat. Nah, kadang-kadang orang nggak lama lah itu. Sampai orang sakit mau nyuruh pergi. Makanya ngejak ngobrol ke sana kemari. Nah, ya itu. Nah, tadi ini hadis Sahih Bukhari. Nanti di hari kiamat Allah akan menanyakan begini. Kamu nggak jenguk saya waktu saya sakit. Ini dialog diskusi. Kemudian orang tadi bilang, ya Allah, bagaimana engkau sakit? Bukankah engkau Tuhan semesta alam? Tidak mungkin engkau sakit. Apa kata Allah? Loh, kamu mendengar ada saudaramu sakit. Kamu tidak menyenguk. Padahal kalau kamu menyenguk, kamu menemukan saya di orang sakit tadi. Jadi artinya apa? Menemukan Allah di dekat orang sakit dan menemukan rahmat Allah di sana. Jadi kalau kita dengar teman kita sakit, kok kita tidak menyenguknya, nanti di hari kiamat akan terjadi dialog yang semacam tadi. Bahasa Indonesianya diapakan? Di Interview, bukan interogasi. Terus kalau bahasa Jawanya ada diwelehke. Diwelehke itu apa ya? Apa Mbak Nurul? Ya. Dan begini. Lupa Apa? Ditanyakan tapi disalahkan gitu loh. Bisanya yang disalahkan. Nggak ada bahasa Indonesianya. Makanya itu nggak ada bahasa Indonesianya kan. Nah, bahasa Jawa kan Diwelehke. Ya, jadi begini, misalnya gini, anaknya sudah dinasihati, kamu belajar ya, kok tidak belajar, akhirnya nggak lulus. Nah, bapaknya bilang, lo kan saya udah bilang kamu supaya belajar, nah, sekarang nggak lulus ya salah kamu sendiri. Ya, itu tadi diweleh. Apa bahasa Inggrisnya? Nggak ada juga. Ya itu, diweleh semacam itu. Udah dikasih tahu, jangan pergi sore ini. Nah, jalanan ramai. Akhirnya anak pergi, tabrakan. Bilang sama ibunya, Bu, saya dulu kan tadi sudah saya bilang, jalan ini sore ramai ya, tabrakan. Ya sekarang salah kamu sendiri, nggak pernah gitu. Ini tadi apa bahasa Jawanya? Nah itu tadi. Jadi kata Allah, kamu tidak jenguk saya. Oh ya Allah, bagaimana saya menjenguk engkau? Bukankah engkau Tuhan semesta alam? Nah, kamu dengar ada saudaramu sakit, tapi kamu tidak menjenguknya. Padahal kalau kamu menjenguk dia, kamu menemukan saya Allah di sana. Nah, itu yang pertama. Kemudian menyampaikan,
kamu tidak memberi makan saya. Kata Allah nih yang kedua. Kemudian bagaimana ya Allah? Saya memberikan makan pada engkau. Bukankah engkau Tuhan semesta alam? Tidak mungkin kelaparan. Kamu mendengar ada orang lapar, sementara kau tidak beri makan dia. Padahal kau beri makan dia, kau menemukan saya di sana. Karena itu seharusnya memang sesama muslim harus memperhatikan saudaranya yang sedang menderita. Nah, itu yang soal beri makan. Allah meningkat lagi, tanya, bilang lagi, kamu nggak ngasih minum saya. Nah, orang yang di pelahnya tadi bilang, ya Allah, bagaimana mungkin engkau kehausan? Bukankah engkau itu Tuhan semesta alam? Kata Allah, kau mendengar ada orang yang kehausan dan kamu tidak mau memberi minum dia. Padahal seandainya kamu memberi minum dia, kamu temukan saya ada di sana. Nah, yang terakhir adalah saya telanjang, kamu tidak mau memberi pakaian. Bagaimana mungkin ya Allah? Engkau tidak punya pakaian. Bukankah engkau Tuhan semesta alam? Kata Allah, kau temukan ada orang yang tidak berpakaian. Dia memerlukan, tetapi kamu tidak mau beri pakaian. Padahal seandainya kamu beri pakaian dia, kamu temukan aku ada di sana. Nah, ini. Jadi pertama dari kalau kita mengenal orang sakit, kita usahakan untuk bisa mendengar ada orang kelaparan, kita usahakan memberi makan. Dengar ada orang yang sedang kehausan, kita usahakan ya, kita beri minum. Mendengar ada orang tidak punya pakaian, kita usahakan untuk beri. Nah, Allah ya Ramdah menyatakan sekarang ada bangsa yang sedang menderita, bangsa Palestina. Kalau sampai kita diam saja, apa nanti jawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada teman yang dijajah, sementara kamu tidak mau membantu. Karena itu mari kita perhatikan hewan-hewan kita, terutama sekali yang di Palestina, di Myanmar, di Yaman yang sedang kita kelaparan. Kita usahakan untuk membantu mereka. Jadi itu yang ketiga, hikmah dari menjenguk orang yang sakit. Ya sudah, tentu kita mendoakan. Ya. Jadi mudah-mudahan beliau segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar itu kalau Khalifah Umar radhiyallahu anhu kalau menjenguk orang sakit, doanya cuma dua. Semoga lekas sembuh, untuk satu bisa sholat jamaah lagi, yang kedua bisa berjihad lagi. Mudah-mudahan, nah itu gitu ya. Bisa, apalagi kita punya masjid itu ya, yang di bawah itu yang peninggalan Pak Soto ya, yang dulu di atas sekarang diturunkan ya, dan bisa di. Mari kita doakan beliau ya, mudah-mudahan segera sembuh. Kita dengan surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika mustanik. Allahumma anta syafi'i shifaan la yughadiru saqama shifaan la yughadiru la ba'sa tahura la ba'sa. Allahumma la tata' fi majlisina hadha danban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah ya laka ridwan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.